Halo semuanya, kembali lagi di Kehidupan Bijaksana. Di video kali ini kami akan membahas tentang bagaimana kita bisa menentukan atau mencari tujuan hidup kita. Dan tanpa basa-basi, langsung kita mulai saja videonya. Pertanyaan tentang tujuan hidup rasanya nggak jarang bikin kita cemas, ragu, atau menerka-nerka, dan bahkan sampai overthinking. Jadi memang wajar banget kalau kita mulai mempertanyakan diri sendiri tentang kemampuan kita dan apa yang sebenarnya mau kita lakukan di hidup ini, baik dari segi finansial, karir, pendidikan, hubungan, dan lain-lain. Ada juga beberapa orang yang hanya pasrah aja sama tujuan hidupnya. Mereka cuma mengikuti alur dan jalanin aja dulu yang sekarang. Kalau kamu tipe yang mana? Mungkin jarang kita sadari kalau apa yang kita lakukan sekarang juga menentukan masa depan nanti dan ikut menuntun kita ke tujuan hidup yang sebenarnya. Jadi mau tipe yang manapun, kamu tetap perlu membuat rencana untuk tujuan hidup kamu, supaya kita lebih fokus dan terarah dalam mencapainya. Atau mungkin kita pernah ngerasa udah capek duluan sama kehidupan ini, dan gak ada energi lagi buat mengusahakan apa yang paling penting bagi kita. Tapi dengan menemukan dan menjalani tujuan hidup kita, itu bisa menjadi kunci untuk memiliki kehidupan yang lebih bermakna dan lebih memuaskan. Kalau kamu bingung mau mulai dari mana, mungkin kamu bisa coba beberapa cara ini. Yang pertama, tentukan personal values kamu. Personal values adalah hal-hal yang kamu anggap penting di hidup kamu. Misalnya, kamu lebih mementingkan untuk menolong orang atau kejujuran dalam berekspresi. Dengan kamu tahu nilai-nilai tersebut, kamu jadi bisa menentukan prinsip hidup seperti apa yang kamu pegang demi mewujudkan tujuan hidup kamu nanti. Ada begitu banyak kondisi masing-masing orang yang nggak bisa disamaratakan. Sehingga perlu kamu ingat kalau kita nggak bisa menghakimi pilihan seseorang dalam menentukan nilai-nilai yang dianggap penting, dan nggak ada nilai yang benar atau salah. Jadi besar kemungkinan kita punya nilai dan prioritas yang berbeda dengan orang lain. Yang kedua, tetap positif dan realistis. Masih berkaitan dengan poin sebelumnya, dan maksudnya kita nggak bisa memungkiri kalau segala hal itu bisa selalu positif. Kita harus tetap melihat realita yang ada, bahwa keadaan bisa aja nggak sesuai ekspektasi, bisa aja berakhir buruk dan nggak mudah. Ada saatnya kita juga kecewa dan gak semangat. Hidup pasti ada aja kejutannya, tapi bukan berarti kita pasrah aja sama keadaan. Masih ada kesempatan dan cara lain yang bisa dicari untuk tetap bisa mencapai tujuan itu. Nah, karena itulah kita perlu realistis dalam membuat rencana untuk mencapai tujuan hidup. Pastikan sesuai dengan keadaan kamu dan kemampuan kamu, dan buat serelevan mungkin. Misalnya dulu waktu masih kuliah, gue mau punya pengalaman di luar kampus, entah itu lowongan kerja part-time, volunteer, ataupun magang. Tapi jadwal kuliah waktu itu sangat padat. Gue juga masih punya kewajiban lainnya di rumah, sehingga nggak memungkinkan untuk bisa mengambilnya. Belum lagi akan ada beberapa tugas kelompok yang menyita waktu dan energi. Gue harus tetap realistis pada waktu itu, nggak bisa memaksakan diri. Berarti gue harus cari alternatif lain yang relevan dengan kondisi pada saat itu. Dan akhirnya gue menemukan lowongan volunteer yang bisa WFH dan hanya butuh datang ke kantor sekali dalam seminggu. Tujuan gue tetap tercapai dan gue tetap bisa produktif sama kegiatan di luar kampus. Yang ketiga, komitmen. Menentukan dan menyusun rencana udah. Sekarang gimana kamu bisa komitmen untuk konsisten sama rencana itu? Kayaknya yang satu ini jadi rintangan terbesar kebanyakan orang yang dialami. Kadang ada aja distraksi yang bisa menghambat kita dari tujuan yang udah kita rencanain, seperti ngerasa nggak mood atau bosen, sehingga kita jadi nggak fokus buat bedain antara kesenangan jangka pendek sama komitmen jangka panjang kita. Kalau udah kayak gitu, kamu perlu sadar lagi ke tujuan awal. Mungkin kamu bisa coba tanya ke diri sendiri, kalau aku melakukan ini, apa bakal membantuku mencapai tujuan di awal? Pertanyaan ini akan membantu kamu untuk fokus ke prioritas utama dari tujuan hidup juga. Dan yang keempat, one step at a time.
Menemukan tujuan hidup memang pembelajaran seumur hidup. Jadi nggak apa-apa kalau kamu baru memulai selangkah atau 2 langkah secara perlahan. Wajar banget untuk jeda sebentar dan mengevaluasi kinerja kita, karena kita akan terus belajar dan memperbaiki diri sendiri. Pasti akan ada saatnya kita mau nyerah aja, bosan, capek, dan merasa kewalahan. Namanya mencari tujuan hidup kan nggak ada yang gampang. Mungkin akan ada banyak rintangan di depannya. Tapi begitu kita ingat tujuan awal kita apa, kita nggak akan menyerah gitu aja. Dan dari semua itu, sekarang kamu udah tahu nih langkah apa yang perlu kamu lakukan untuk menentukan tujuan hidup. Dan selanjutnya, apa kamu udah kebayang untuk memulainya? Atau kamu masih ada kesulitan buat menyusun rencana yang kamu mau capai? Atau justru yang terlintas di pikiran kamu adalah, boro-boro menyusun rencana, mengenal diri sendiri aja belum? Ingat kalimat ini ya, kunci kesuksesan adalah fokus pada tujuan, bukan hambatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian semua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar channel ini terus bisa memberikan berbagai pengalaman positif untuk semua orang. Dan yang paling penting, agar kalian juga tidak ketinggalan video inspiratif lainnya.